Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman. Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko, dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern, maka terbit keinginan luhur untuk mengabdi lebih jauh bagi nusa dan bangsa. Niat yang diwujudkan dengan mendirikan Indomaret dengan badan hukum PT Indomarko Prismatama. Namun, kini kita teliti lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, dampak dari kehadiran salah satu retail raksasa PT Indomarko Prismatama yang beroperasi sebagai Indomaret ternyata dinilai menjadi ancaman bagi para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM di daerah. Berdasarkan data yang diriset bahwa pengaruh retail modern ini mengancam signifikan terhadap UMKM dan usaha tradisional. Ini membawa kita untuk berpikir bahwa sebenarnya yang menjadi masalah antara kurangnya inovasi dari usaha tradisional atau kurangnya kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap menjamurnya usaha retail modern. Dan ini juga yang menjadi alasan utama mengapa keberadaan Indomaret dan Alfamart tidak memiliki izin dari Pemda Sumbar, karena dikhawatirkan akan mematikan bisnis kecil dan pedagang tradisional di daerah Padang. Maka, kehadiran kedua minimarket waralaba ini dipercaya oleh pemerintah setempat bisa merusak ekonomi daerah Sumatera Barat dalam jangka yang panjang. Masyarakat dikhawatirkan akan lebih tertarik untuk mengunjungi toko modern dengan barang-barang yang lengkap dengan harga jual yang pasti. Maka dari itu, pemerintahnya mengeluarkan kebijakan dengan mendirikan waralaba minimarket yang bisa dikunjungi oleh masyarakat sebagai pengganti dari retail modern milik perusahaan swasta asing. Pemerintah Aceh juga memiliki sebuah aturan, yaitu pembatasan perusahaan retail di daerah mereka, sehingga usaha retail modern tidak menjamur. Kebijakan tersebut mereka ambil dengan alasan agar dapat memberikan peluang bagi pengusaha asing masuk ke daerah, namun tidak dapat menguasai pasar sebab usaha tradisional diberikan kebebasan lebih dalam memilih tempat pembelanjaan bagi wisatawan yang datang ke Provinsi Aceh. Nama saya Muhammad Dani, usaha warung kelontongan dan jajanan bako lah. Mulai usaha tahun 2015, ya pertama mah sepi semingguan mah. Kesininya alhamdulillah sampai sekarang. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat kita nilai yang menjadi solusi adalah kebijakan pemerintah akan hal tersebut. Tak hanya itu, usaha tradisional milik lokal
juga harus mampu bersaing dengan modern dan digitalisasi dengan inovasi terbaru agar dapat mampu bersaing dengan retail modern milik perusahaan swasta.